Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, ketua dan wakil ketua Komisi 9 dan juga segenap anggota Komisi 9 yang saya cintai, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Dan tentu saja Pak Menteri yang hadir beserta seluruh jajarannya lengkap. Kemudian juga Sekjen BNPB, kemudian Pak Budi dari Komisi Pemulihan Ekonomi Nasional, Bu Penny, Banpom, dan juga Pak Hanesti. Ya. Sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman anggota dari awal sampai tadi fraksi Demokrat ya. Tentu saya ingin menegaskan kembali ya, karena memang pandemi selama 9 bulan ini justru belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, Pak Menteri. Jadi kalau kita bicara tentang angka positif ya 100.000 pertama, kedua, ketiga itu memerlukan waktu yang lama, maka 100.000 keempat, kelima, dan sampai yang sekarang hampir tembus ke 600.000 ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Ya. Jadi artinya ini menjadi satu pertanyaan yang sangat mendasar di penghujung tahun 2020 yang seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk melakukan evaluasi sekaligus hibernasi ya bagi pemerintah untuk bisa memperbaiki penanganan pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang vaksin ya, tentu ini menjadi hal yang mengundang polemik ya. Kalau tadi Mbak Ning di awal luar biasa ya. Saya hanya ingin menegaskan kembali. Karena vaksin ini secara filosofis dan mendasar, ini bukan barang atau bukan produk yang tidak berdampak. Ya. Kalau kita beli obat gosok, beli obat penghilang rasa nyeri, itu mungkin dampaknya masih bisa terukur begitu ya. Tapi karena ini yang dibeli adalah vaksin, maka seharusnya sejak awal Kementerian Kesehatan, Badan POM dan seluruh pihak yang terlibat seharusnya konsisten dan patuh terhadap rekomendasi ilmiah ya, dan melakukan tiap tahapannya sesuai dengan evidence base. Saya garis bawahi evidence base ya. Nah, ini sebetulnya pertanyaan mendasar. Ya, mengapa kita pilih A bukan pilih B? Ya, mengapa kita beli A bukan beli B? Ya, mengapa kemudian akhirnya kita beli vaksin jadi Sinovac sementara uji klinis tahap 3-nya belum selesai? Dan bahkan kalau kita baca dari berbagai referensi, justru interim dari Sinovac ini belum terbukti efektivitasnya gitu. Ya, padahal ada kandidat-kandidat lain ya yang mungkin secara teknis ya lebih baik, lebih efektif begitu ya. Jadi artinya saya hanya ingin menegaskan sekali lagi kekhawatiran teman-teman tadi. Jangan sampai aspek politis dan ekonomi yang justru dominan dan tercium ya, mendominasi pengambilan keputusan. Seperti itu. Jadi saya masih ingat tuh beberapa waktu yang lalu saya sempat menghubungi salah satu deputi di Badan POM, Bu Penny, kemudian juga menghubungi Dirut Bio Farma untuk menanyakan, ini kok media sudah ramai soal Kansino, sementara kita rapat vaksin itu baru 31 Agustus ya. Ya, kedua 17 November dan ini yang ketiga. Jadi artinya rapat-rapat yang digelar Komisi 9 dengan judul vaksin itu baru ini yang ketiga. Saya ingat betul tanggal 31 Agustus, tanggal 17 November, dan sekarang yang ini, yang ketiga. Ya. Nah, oleh karena itu, seharusnya ketika kita bicara tentang bagaimana kesimpang siuran informasi yang selama ini sudah membuat masyarakat kita bingung ya dari awal pandemi sampai sekarang ya, seharusnya jangan ditambah berat ya dengan kekisruhan, kesimpang siuran informasi tentang vaksin ini ya, seperti itu. Dan bahkan Kementerian Kesehatan sudah membuat konferensi pers ya pada waktu itu awal Oktober kalau nggak salah ya. Jadi menggambarkan bahwa seolah-olah sudah tersedia vaksin itu ya. Dan ternyata kan baru tiba-tiba kemarin kita mendapat kabar sudah 1,2 juta ya datang ke tanah air.
Ya, makanya kenapa kemudian teman-teman bersikeras, bersikukuh sebelum reses kita sudah harus rapat ya untuk bisa memberikan jawaban kepada masyarakat, kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara tentang vaksin ini, ya, maka yang pertama tadi ya, bahwa mengapa kemudian rekomendasi ilmiah ini nampak tidak terbuka ya, tidak diungkap begitu ya, sehingga kita mendapatkan informasi jadi saja kita kemudian membeli vaksin Sinovac seperti itu ya. Nah, kemudian yang juga harus kita pikirkan adalah bahwa dalam pemberian vaksinasi ya, pelaksanaan vaksinasi yang reguler dilakukan di tanah air sendiri saja ini masih banyak menuai penolakan dari berbagai kelompok gitu ya, baik secara pribadi maupun kelompok ya, baik secara individu maupun institusi. Nah, oleh karena itu saya justru melihat yang harus dilakukan oleh pemerintah ini adalah bagaimana mengemas marketing policy ya, komunikasi publik ya yang baik ya kepada seluruh rakyat Indonesia ya. Mungkin kalau bicara tentang tingkat literasi ya, anggota DPR RI seharusnya orang yang paling lancar untuk menyampaikan. Tapi toh pada hari ini kita juga nggak punya informasi yang utuh tentang pemilihan mengapa vaksin A bukan vaksin B, mengapa kemudian jumlahnya sebesar ini ya. Nah, itu yang juga harus difikirkan, bagaimana marketing policy. Mungkin menurut pemerintah ini baik gitu, sebuah langkah yang memang didedikasikan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari pandemi ini ya. Tapi tentu saja ini harus dikomunikasikan. Jadi jangan sampai jurang persepsi ini terlalu jauh begitu ya antara harapan publik dengan kinerja pemerintah ya, seperti itu. Apalagi kita akan mengakhiri 2020, masa yang sangat mencekam, seharusnya memang diakhiri dengan berita-berita positif, dengan berita-berita yang gembira gitu. Selain yang tadi dikhawatiri oleh Mbak Ning, ya kita dituntut 3M tapi orang lain melakukan 17M dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan hal-hal yang sangat filosofis ya. Hal-hal yang secara teknis tadi juga sudah disampaikan bahwa ternyata kejadian ikutan pasca imunisasi ini sangat banyak ya. Kalau tadi dikatakan ya yang paling ringan mungkin demam gitu. Tapi kalau kemudian ada kecacatan, ada meninggal, apakah kemudian pemerintah sudah siap dengan segala infrastruktur dan kapasitas layanan kesehatan kita seperti itu. Nah, ini yang juga perlu difikirkan begitu ya. Nah, belum lagi kemudian kesimpang siuran tentang biaya ya. Jadi jangan sampai kalau kita bicara tentang pandemi, semua warga negara berhak kok untuk layanan kesehatan dan itu dilindungi secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi artinya kalau kemudian ada bahasa vaksin program, vaksin mandiri, ya sebahagian memang kemudian berhak untuk dilayani oleh pemerintah dengan kepesertaan BPJS, ya peserta PBI dijamin secara langsung. Kemudian kata atau frasa mandiri ini tentu juga harus diperjelas gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah berbisnis dengan rakyatnya gitu. Apalagi ini urusannya urusan kesehatan, urusan nyawa gitu. Semua orang berhak untuk selamat dari pandemi ini. Kalau dulu kita mendengar korban pandemi ini orang jauh, kita nggak kenal. Tapi hari-hari ini yang kita baca di grup, yang kita baca dari berbagai berita itu orang kita kenal Mbak Dewi, orang dekat begitu ya. Dan termasuk kalau kita bicara tentang keputusan untuk memberikan pada frontliners, ya, yaitu tenaga kesehatan, ini menurut saya satu hal yang perlu kita pertanyakan gitu. Vaksin yang belum terbukti ya efektivitasnya, ya, termasuk kita di tanah air juga masih melaksanakan uji klinis tahap 3, kok berani-beraninya diberikan pada tenaga kesehatan gitu. Kalau kemudian dampaknya ini yang tadi saya sebutkan, naudzubillah min dzalik gitu ya. Mencetak tenaga kesehatan baik dokter dan perawat ini bukan waktu yang sebentar, perlu waktu yang lama, proses yang panjang seperti itu. Sehingga hal-hal seperti ini seharusnya bisa dijelaskan oleh pemerintah, begitu ya. Saya seringkali mendapatkan tanggapan sinis dari masyarakat yang apatis. Ya kalau memang belum pasti keamanannya, efektivitasnya, kebermanfaatannya, ya yang bikin keputusan aja duluan yang disuntik gitu. Nanti kalau hasilnya bagus baru rakyat. Sampai seperti itu. Nah kan kita nggak ingin ya public trust ini terus meluas gitu. Justru kan seharusnya kita menjadi negara yang kuat, menjadi bangsa yang kuat. Karena apa? Karena memang ada skenario kolaborasi ya, antara pemerintah,
masyarakat dan seluruh unsur yang terlibat di dalamnya, termasuk sistem dan kapasitas kesehatannya. Nah, ini yang menurut saya juga patut digarisbawahi ya. Sebetulnya ada banyak hal, termasuk juga bagaimana kok bisa ya. Ini juga udah ditanyakan. Kalau kemudian ini pandemi ini basisnya kesehatan, ya leading sektornya Kementerian Kesehatan gitu. Meskipun memang saya yakin ya bahwa skenario mendapatkan vaksin ini dilakukan pemerintah dengan dua hal, yaitu inovasi, memberikan kesempatan pada anak bangsa untuk melakukan riset dan pengembangan lewat vaksin merah putihnya, dan juga skenario diplomasi. Ya. Saya percaya itu, bahwa semua negara berebut, berkompetisi, berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Tapi kemudian, ya tentu saja, ya jangan kemudian porsi terbesarnya itu diberikan kepada kementerian atau lembaga yang, ya itu tadi, kemudian berkonotasi atau kemudian mengasosiasikan ya persepsi publik pada sesuatu yang tadi abu-abu begitu ya. Tiba-tiba tadi Bu Alia menanyakan kok di Permenkes di Permenkes ya itu nggak disebutkan itu Novavax, tahu-tahu muncul ya disebutkan tadi seperti itu ya. Nah, hal seperti ini menurut saya juga menjadi hal yang sangat mendasar untuk bisa dijelaskan. Jadi jangan sampai masyarakat ini disuguhi drama-drama yang ujung-ujungnya harus ngelus dada, harus menerima gitu ya. Hari ini kan masyarakat sudah sangat melek politik ya, apalagi dengan teknologi yang sangat cepat ya, sehingga lagi-lagi saya berharap mudah-mudahan ya kalau kemudian ada keterlibatan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN utamanya gitu melibatkan Bio Farma untuk bisa mendapatkan vaksin ini. Ya ini juga harus dijelaskan ya kenapa kemudian proporsinya jauh lebih besar daripada Kementerian Kesehatan ya. Nanti pasti teman-teman juga akan mempertanyakan nih anggaran yang kemudian dikelola oleh Kementerian BUMN yang disebutkan di Kepmenkes 9860 begitu ya. Ini teman-teman juga banyak yang mengirimkan pesan pada saya, tolong ditanyakan Bu, itu kenapa bisa ada vaksin program, vaksin mandiri, kemudian juga pasti berdampak pada pembiayaan dan sebagainya. Itu saja mungkin pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Bila taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terus terang agak bingung ya mendengar penjelasan Bu Penny karena sebagai orang awam mendengarkan dari awal sampai akhir tadi, saya justru mempertanyakan ya logika berpikir pemerintah membeli vaksin Sinovac jadi dengan tahapan yang tadi Bu Penny ungkapkan ini nggak nyambung akhirnya gitu ya. Kalau tadi kan disebutkan ya kami masih menunggu proses uji klinis ini selesai kemudian direview baru kemudian kita bisa tentukan seperti apa hasil uji klinis dan resiko efikasi dari vaksin tersebut gitu. Nah jadi kalau dengan Sinovac yang sudah dibeli 1,2 juta dan bahkan sudah dibayar DP ya, sebutannya DP lagi ya 80% gitu. Jadi di mana menyambungkannya Bu antara tahapan yang Ibu sebutkan bahwa kita akan melibatkan Komnas dan bahkan karena ini vaksin melibatkan sektor yang lain ya, bukan hanya sekedar melibatkan organisasi sebagaimana kita akan memberikan penghadap obat seperti itu. Jadi artinya yang 1,2 juta ini statusnya apa gitu? Kalau kemudian tadi masih uji coba ya, masih menunggu tahap uji klinis ini selesai. Seperti itu Bu. Makasih. Makasih pimpinan. Ada tambahan ini Bu Penny atau mungkin saya bisa menambahkannya begini. Tentunya ada pertimbangan dari pemerintah yang dikaitkan tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini suasananya out of ordinary, jadi memang ada kompetisi untuk mendapatkan vaksin ya. Saya kira upaya dari pemerintah itu juga patut dihargai karena memang ada kompetisi, kita tidak bisa menunggu ya, kita tidak bisa menunggu. Nah, pemasukan dari vaksin tersebut juga ke dalam ke Indonesia itu juga menggunakan SAS ya, Special Access Scheme, di mana kalau dikaitkan dengan aspek mutu sudah ada data mutu yang menjamin, karena kan kita sudah inspeksi, jadi dikaitkan dengan aspek mutu ya. Nah, dia kaitkan dengan aspek keamanan. Ada fase 2 yang sudah menunjukkan aspek keamanan. Tapi terkaitkan dengan efikasi ya tentunya kita masih harus menunggu gitu ya.
Jadi ya tentunya ada kembali lagi ada manfaat dan resiko di situ. Jadi pemerintah mengambil resiko untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi dalam situasi seperti ini saya kira itu perlu dihargai ya dikaitkan dengan hal tersebut. Namun tentunya ya dalam setiap pengambilan keputusan itu ada resiko yang diambil. Tapi tentunya pemikiran dari pemerintah itu adalah ya dalam situasi ini memang ada aspek manfaat resiko yang harus diambil gitu. Dan kita menunggu sekarang untuk kepastian dikaitkan dengan efikasinya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa ya. Dalam hari ini Badan POM tidak bisa juga mengatakan bahwa kami menjamin pasti ini sudah ini. Tidak bisa itu dikatakan. Tapi ya saya kira semua negara dalam kondisi sekarang memang sedemikian. Dan kalau dilihat dari aspek mutu di dalam karena kami sudah inspeksi, saya kira itulah kenapa diizinkan untuk masuk dengan SAS itu karena sudah ada yang dikaitkan dengan aspek mutu dari produk tersebut dan juga pada saat masuk ke dalam juga dilakukan lot release atau analisa untuk batch-nya yang dikaitkan dengan mutunya. Ya, pimpinan izin. Ya. Silakan. Tunggu dikit. Silakan Bu Neti baru. Saya masih bingung, terus terang saya masih bingung. Gimana ya nggak masuk ke kepala saya gitu. Jadi ya, ini kopi kenangan soalnya ya. Emergency use ya. Jadi 1,2 juta yang masuk ini statusnya apa kalau kemudian kita belum bisa memberikan jaminan atau kepastian manfaat dan iya tadi ya yang disebutkan Bu Penny. Itu satu. Kemudian yang kedua, kebijakan atau policy apapun sebetulnya itu harus disimulasikan gitu. Kenapa? Karena kita juga ingin tahu nanti kalau kemudian 1,2 ini jebret langsung vaksinasi massal, kemudian KIPI-nya berjatuh, ya naudzubillah min dzalik ya, tapi artinya ini kan sesuatu yang ya artinya iya, nah itu tadi saya ini yang perlu kejelasan Bu. Okay. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi bahwa pemerintah bekerja keras untuk berkejar-kejaran. Kalau boleh saya katakan mungkin ya matematika penyelesaian pandeminya ini bukan hanya 3T plus 3M atau 3M plus 3T, tapi juga harus minus 3K yang selama ini juga masih kita langgar ya. Kerumunan gitu kan, kegiatan dan sebagainya. Nah, jadi saya hanya ingin menggarisbawahi kok kesannya pengadaan vaksin ini terasa sebagai sebuah simplifikasi gitu. Ya, saya nggak tahu ya kalau yang lain, tapi artinya saya membaca kok akhirnya ada kesan simplifikasi kita beli karena alasan kita berkompetisi kejar-kejaran dengan negara yang lain, tapi kemudian kita juga tidak bisa memastikan seperti apa manfaat, keamanan dan efikasi ini seperti itu. Itu Bu Penny ya. Jadi kita kan perlu juga meyakinkan. Tadi saya juga sempat keluar tuh karena ada webinar tentang vaksin juga ya. Mereka menanyakan, Bu gimana kabar tentang vaksin? Ya saya terus terang belum bisa menjawab ya karena memang belum mendapatkan jawaban dari mitra di rapat ini. Demikian pimpinan.